Majelis Hakim yang mulia tidak bermaksud menyimpang dari pokok-pokok persoalan dalam kasus ini, tetapi hal ini perlu saya utarakan kembali terkait dengan penyampaian Direktur Reserse Narkoba dan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Bapak Mukti Juarsa dan Bapak Doni Alexander kepada saya. Mereka membisikkan di telinga saya dan mengatakan, mohon maaf Jenderal, mohon ampun Jenderal, ini semua atas perintah pimpinan. Mereka berdua menampakkan ekspresi wajah yang serba salah saat menyampaikan kalimat tersebut kepada saya pada tanggal 24 Oktober dan tanggal 4 November 2022. Situasi ini mengisyaratkan ada tekanan atau desakan dari pimpinan dalam tanda kutip agar saya terseret dalam kasus ini. Karena itu patutlah saya menarik suatu kesimpulan bahwa di internal Polri telah terjadi persaingan yang tidak sehat atau adanya nuansa perang bintang. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa mengakui adanya perang bintang di tubuh institusi kepolisian Republik Indonesia Polri. Teddy Minahasa bahkan mengklaim dirinya merupakan korban dari perang bintang tersebut. Menurut Teddy Minahasa, kasus sabu yang menjeratnya saat ini syarat akan nuansa persaingan kelompok tersebut. Teddy Minahasa mengatakan kasus pengedaran sabu yang menjeratnya sengaja direkayasa dan dipaksakan agar dia terjerat. Kesimpulan Teddy itu didasarkan pada proses penyidikan hingga penuntutan yang tak sesuai prosedur. Dia mencontohkan saat menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jaya. Majelis yang mulia tidak bermaksud menyimpang dari pokok-pokok persoalan dalam kasus ini, tetapi hal ini perlu saya utarakan kembali terkait dengan penyampaian Direktur Reserse Narkoba dan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Bapak Mukti Jaya dan Bapak Doni Alexander kepada saya. Mereka membisikkan di telinga saya dan mengatakan, mohon maaf Jenderal, mohon ampun Jenderal, ini semua atas perintah pimpinan, ungkap Teddy Minahasa saat membacakan jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menurut Teddy, Mukti dan Doni menyampaikan hal itu dengan ekspresi wajah serba salah pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 dan tanggal 4 November tahun 2022. Situasi itu disimpulkan Teddy bahwa keduanya dalam situasi tertekan. Ia menduga ada desakan dari pimpinan agar dirinya terjerat. Mengisyaratkan ada tekanan atau desakan dari pimpinan dalam tanda kutip, agar saya tersesat dalam kasus ini, simpul Teddy. Jenderal Bintang 2 itu menganggap terjadi persaingan tidak sehat dan perang bintang di institusi Polri. Karena itu patutlah saya menarik suatu kesimpulan bahwa di internal Polri telah terjadi persaingan yang tidak sehat, atau adanya nuansa perang bintang sebagaimana dilansir oleh berbagai media massa arus utama pada beberapa waktu yang lalu, ujarnya. Menurut Teddy, kesimpulan itu selaras dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia pada tanggal 27 November tahun 2022 yang menyatakan bahwa dari 67% responden yang mengetahui tentang pemberitaan kasus Teddy, sebanyak 58,8% berpendapat bahwa adanya persaingan antar kelompok di dalam tubuh Polri yang tidak sehat. Selain menyinggung soal perang bintang, dalam repliknya Teddy juga menyampaikan protes kepada jaksa lantaran telah menganggap sederet prestasi yang ia beberkan di muka persidangan adalah sebuah pencitraan belaka. Teddy menegaskan di institusi Polri jenjang kepangkatan dinilai berdasarkan kualifikasi kompetensi dan kinerja serta prestasi. Menurut Teddy, pangkat Jenderal Bintang 2 yang kini disandangnya diraih dengan pengabdian terhadap institusi Polri. Sehingga tidaklah sportif jika jaksa penuntut umum menganggap bahwa prestasi dan reputasi saya hanya untuk pencitraan diri sendiri. Teddy menganggap penilaian jaksa tersebut justru semakin menguatkan dirinya memang sengaja dibinasakan sesuai pesanan industri hukum. Ia pun meyakini konspirasi nyata dalam perkara yang kini menjeratnya. Teddy mencap jaksa tuna empati lantaran tak peduli saat dirinya menceritakan latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga tidak mampu. Namun, ketika Teddy menjelaskan prestasinya, jaksa justru menilai hal tersebut adalah pencitraan pribadi. Patut tidak saya menyimpulkan bahwa JPU menyandang tuna empati. Tuna tidak punya rasa kasihan sama sekali dan hanya memiliki syahwat serta ambisi untuk menjebloskan saya, kata Teddy.